Semangat, Selasa malam hangat bersama Hira S Cafe. Nah, malam ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget nih, multi talenta. Cluenya seorang laki-laki, banyak banget kerjaannya, mulai dari presenter, fotografer. Terakhir gue denger juga dia produser juga nih. Siapa dia? Mau kenalan semuanya? Halo Fat. Udah boleh ngomong? Udah, oh, udah. Tapi halo aja ya. Halo aja dulu ya. Iya, halo aja dulu ya. Di radio ya soalnya. Radio, ya, seharusnya kenapa lu... suara gue jadi berat kayak gini ya? Asik. Suara pendengar enak gak sih dengerin suaranya? Gue agak-agak grogi nih sama lo kan host ya, udah terkenal banget gitu kan. Harusnya gue yang jadi bintang tamu lah hostnya kan. Gak apa-apa lah sekali-sekali. Tapi Hira S Cafe ini enak banget ya siarannya ya. Abis gitu ini ya. kayak sama Rase Radio di kontrak panjang. Kontrak panjang, mudah-mudahan ya jadi kontraknya pemanjang terus gitu. Asal budget masuk ya. Asal budget masuk, pinter deh lo. Dia mudah-mudahan gak bosan ya ketemunya gue lagi katanya. Hira S Cafe, gimana apa kabar? Jangan salah ya, salah. Maaf. Saya pikir saya hostnya. Maaf. Jadi Fat, coba Fat, teman-teman Rase ini aku yakin ya, teman-teman Rase di luar sana pasti pengen tahu siapa sih Fadi Iskandar. Boleh ceritain dikit gak sih Fat? Dikit loh Fat, dikit aja. Wah ini susah ya menyingkatnya. Fadi Iskandar tadi seperti yang Hira sebutkan ya, bahwa ya gue gue presenter, gue juga fotografer, dan sekarang gue lagi merambah kerjaan baru, yang mana sebenarnya ini udah cita-cita gue yang lama gitu. Gue jadi produser sekarang, produser dalam sebuah film gitu. Bareng gue ya? Oh iya juga ya. Baju kita udah sama nih, beda dikit lah. Beda dikit. Ini draft 1, ya? ini draft 2. Oh iya gitu ya. Jadi Fadi Iskandar ini kita semua tahu Fadi Iskandar tuh seorang presenter yang luar biasa banget ya. Udah lama ya Fat ya? Biasa di luar sih sebenarnya. Oh gitu ya. Itu kerjanya ya. Kerjanya kan biasa di luar. Oh, iya. Nggak pernah di rumah. Di luar studio. Luar studio. Oke, di luar rumah gitu. Oke. Nah Fat cerita dikit dong, asal muasal menjadi presenter tuh gimana sih ceritanya? Sebenarnya dari nggak sengaja ya, waktu itu gue sempet ditawarin di salah satu TV lokal di Yogyakarta untuk jadi presenter. Terus nyokap gue bilang kayak udah coba aja gitu. Gue benar-benar gelagapan sih waktu pertama kali siaran di sana. Sampai akhirnya terjun, akhirnya membawakan program itu untuk beberapa tahun. Sampai akhirnya gue lulus kuliah, gue balik ke Bogor, gue lanjutin kuliah gue lagi. Tadinya kan gue kuliah di UGM, terus gue lanjut kuliah di IPB. Nah sambil gue kuliah, gue nyari-nyari kerjaan. Nyangkut lah gue di TV channel. Nah disitulah istilahnya dalam tanda kutip masa penggemblengan gue menjadi seorang presenter. Sampai akhirnya 4 tahun kerja di situ, gue dapat kerjaan jadi presenter infotainment di Insert gitu. Itu tahun sampai berapa sekarang, tuh? 2015. 2015, 7 tahun berarti sekarang udah 7 tahun. Wah luar biasa banget ya teman Rase nih. Di luar sana mungkin teman-teman Rase banyak juga nih yang tertarik ingin menjadi presenter. Apa sifat yang harus dimiliki untuk seseorang itu bisa menjadi presenter yang handal nih seperti Fadi Iskandar? 7 tahun loh udah menjadi presenter infotainment. Apa ya kalau misalnya dibilang jadi presenter, ya sebenarnya kalau dibilang handal banyak lah di luar sana yang lebih handal dari gua. Kalau misalnya dibilang bagus, even enggak sekelas punya program prime time pun, gua ngelihat banyak presenter-presenter lokal, banyak MC lokal yang mereka notabene punya skill jauh di atas gue, dan gue itu akui gitu. Kalau misalnya lu nanya bagaimana gue bisa jadi presenter, ya ini sih kayaknya udah jalan Tuhan ya gitu. Udah sih jalannya gitu jalan ya. Tuhan sih. Kayak jujur waktu gue lulus kuliah gue nggak tahu mau jadi apa. Lu tau nggak, gue pernah punya cita-cita pengen jadi tukang tahu. Tukang tahu. Wah, lu bisnis tahu maksudnya? Bisnis tahu. Oke. Dulu sebelum ada tahu bulat, sebelum ada tahu pedas, gue udah buat rancangan bisnis itu. Karena lu doyan makan? Karena gue pernah six pack gara-gara gue makan tahu. Really? Iya. Waduh, itu ilmu baru lagi nih. Jadi tahu itu salah satu makanan yang bisa membuat six pack. Kebetulan gue gak punya duit untuk beli daging waktu itu. Tapi makannya bukan gehu kali ya? Enggak, jadi kan gini, gue diajarin sama dosen gue bahwa ketika lu mau bikin bisnis adalah dari hal yang lu suka. Kemudian dikasih jurus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh sama ya, business woman ya mbak? Jadi ketika itu kayak gue suka banget nih sama ini tahu.
gue pengen banget nih jadi pengusaha tahu. Gue pernah waktu itu bikin tahu bulat, gue bikin tahu pedes karena gue suka pedes. Tapi ya lagi-lagi karena mungkin gue nggak punya mental keberanian, tanda kurung dalam tanda kurung tuh kayak nggak punya modal juga, jadi gue nggak berani. Nah makanya kenapa gue bilang gue jadi presenter Jalan Tuhan, karena ketika gue lanjut kuliah di Bogor, gue casting, gue dapet kerjaan di TV channel. Nggak berapa lama setelah 4 tahun kerja di sana, lama ya 4 tahun ya, 4 tahun, ya. kemudian gue dipanggil lagi untuk insert, untuk bisa jadi presenter di insert. Tapi proses Balik untuk lagi masuk berarti. proses untuk masuk insert gue sampai casting 3 kali loh. Untuk insert dong casting 3 kali dan 3-3 gagal. Tiga-tiganya gagal? Gagal. Lah terus udah gitu sekarang tiba-tiba udah di-insert lagi gimana ceritanya? Gue juga nggak tahu. Jadi kayaknya produser yang lama itu sempat ngeliat hasil castingan gue, minta ketemu, ngobrol. Gue inget itu waktu itu meeting hari Jumat, Senin gue disuruh masuk langsung siaran. Wow, oke. Wow, emang wow sih. Kayak Tanpa tiba-tiba casting lagi? Berarti emang udah jalan ya Fat ya? Itu dia, makanya gue bilang jalan Tuhan. Makanya kalau misalnya lu tanya itu gimana kiat dan segala macemnya, ya gue nggak bisa ngasih kiat gitu. Kalau lu nggak bisa ngasih kiat, minimal spill deh gaya presenter lu gimana sih? Nah ini nih, gue yang selalu susah. Karena gimana ya, gue gak bisa nyontohin karena itu tuh kayak udah satu paket tau gak? Jadi kayak misalnya lu ketemu sama gue nih, gue lagi pakai kaos, gue celana pendek sama sneakers. Nggak tahu kenapa gue tuh kayak nggak bisa ngebawain acara insert dengan dandanan gue kayak gini. Harus ganti ya, harus Harus sesuai gue dengan kepake, kostumnya. iya kayak shoot atau jas, blazer, rapi, Iya. dan rambut juga nggak diikat kayak gini. Langsung berubah. Itu menjadi juga gue seorang nggak tahu. presenter Sama gitu ya. kayak misalnya yang tadi kita bahas gitu Iya. kan. Ketika kita megang mic, suara kita akan jadi begini. Langsung berubah. Ketika enggak, ya enggak beda lagi gitu. Itu aja sih. Ya, luar Bukan yang biasa nggak mau banget nyontohin, ya. tapi gue bingung nyontohinnya. Kenapa sih jadi produser? Bareng gue lagi. Itu dia, Ra. Kenapa jadi produser? Kalau gue pribadi, emang ini udah jadi salah satu cita-cita gue dari SMP sebenarnya. Gue pengen membuat karya sebuah film. Cuman mungkin ya balik lagi, gue mempasrahkan dengan jalan Tuhan yang Tuhan kasih. Ternyata ketika Tuhan ngasih jalan, gue sekarang ada di industri film karena gue memang suka banget film. Dan ternyata di 6 tahun terakhir ini gue seneng banget berada di belakang layar. Maksudnya gue banyak belajar tentang hal-hal apapun itu di belakang layar. Nah, kenapa gue bilang gue pasrahkan sama Tuhan? Karena apa? Cita-cita gue sebenarnya pengen jadi director di film. Tapi gue diberikan kesempatan untuk jadi produser di film. Jadi ya sama aja kan di dunia film juga gitu. Tapi gue tahu tuh kalau kenapa Fadi Iskandar pengen menjadi seorang director, gue tahu tuh. Kenapa? Alasan di belakang itu. Apa tuh? Gue tahu apa yang ingin dirimu teriakkan. Cut! Action! Nah itu doang sebenarnya, dia pengennya gitu doang. Actingnya gimana sih? Enggak. Itu mungkin nggak tahu ya. Itu gue nggak tahu masukan dari siapa tuh director kayak gitu zaman dulu. Enggak. Nggak kayak gitulah gue. Enggak ya? Enggak lah. Jadi Nggak ada yang gimana? mau di direct sama gue ya nggak? Jadi produser aja tanya ya sama talent gue. Gue tuh baik ya? banget. Gitu ya Fat. Baik banget gue. Tapi apa sih Fat gitu? Maksudnya kan biasa di depan layar ya gitu. Tiba-tiba pengen di belakang layar. Terus udah gitu pengen memproduksi sebuah film. Dari seorang presenter itu kan ya memang dunianya masih sama-sama juga ya. Tapi kan agak berbeda gitu dari yang di depan layar menjadi di belakang layar. Iya sama-sama di entertain kali ya Yes. nyebutnya. Kalau misalnya kenapa sekarang, ya itu balik lagi bahwa passion gue ternyata setelah gue kerja bertahun-tahun di depan layar, gue menemukan passion yang gue seneng banget di belakang layar. Contohnya aja 2017 gue mulai karir gue di fotografi, gue jadi fotografer. Terus masuk di tahun 2019 gue udah mulai bikin konten-konten YouTube yang mana rata-rata hampir semua konten kreator udah paham banget cara pakai kamera, angle-angle dan segala macem. Nah di situ secara nggak sengaja skill-skill gue terasah dan akhirnya gue banyak tahu. Dan kebetulan alhamdulillah gue punya komunitas dalam artian di lingkungan gue, di circle gue itu orang-orang yang mereka udah biasa jadi fotografer punya nama lah di Indonesia. Terus sekarang juga teman-teman gue di dunia film entah itu artisnya, entah itu aktornya, tapi juga gue temenan juga sama produser-produser lain, sutradara-sutradara lain kayak gitu. Sebenarnya kita
ngomongin film sebenarnya ya. Boleh. Karena kan Tapi- notabene kan lu businesswoman kan. Dan waktu pertama kali gua ajak untuk jadi produser bareng di PH ini, tapi gua nggak ngerti loh jadi produser itu gimana. Nggak apa-apa. Gua ajarin. Maksudnya gua kasih pengalaman gue bilang Kalau gitu. gue kan yang penting cuan ya. Nah itu dia, karena gua tahu otak lu yang penting cuan, jadi gua ajak lah. Karena gini, kalau misalnya pendengar Rase nih ya, misalnya sekolah ya, coba kalian cek yang jadi bendahara pasti cewek. Iya. Nah makanya gue perlu bendahara yang megang duit itu cewek, lu gitu. Jadi nggak usah dibahas ya kalau kita sering berantem ya Iya. mengenai pengeluaran. Dia Gitu. udah beli, gue bilang enggak. Gitu. Karena kan gue ngurusin operasional sebagai produser, jadi gue kayak apa-apa ya menurut gue kayaknya ya masih oke lah untuk dibeli. Tapi ternyata dari bendahara enggak, ini aja dulu kayak ya udahlah, akhirnya berantem kita itu aja sih Iya. gitu. Nah sebenarnya nih ya teman Rase, waktu kita akhirnya memutuskan untuk membuat film Tulah 613 ini, sebenarnya awal muasal ide cerita itu dari partner-partner aku selain aku nih. Kebetulan aku pribadi bukan pecinta horor, nggak suka nonton horor, nggak ngerti film horor, belas nggak ngerti. Iya, Jadi karena- tiba-tiba partner-partner aku ini, salah satunya adalah Fadi, itu tiba-tiba dia nyamperin dan bilang kita mau produksi horor. Nah Fad, coba boleh diceritain nggak Fad? Kenapa sih tiba-tiba ya kalian ya gitu ya, maksudnya kenapa tiba-tiba pengen memproduksi horor Tulah 613 ini? Oke, kenapa gue akhirnya ke genre horor? Kalau misalnya ya akhirnya juga ikut dari awal kan, bahwa sebenarnya kita mau bikin film drama Iya. yang mana cerita drama ini tuh Cerita gue. based on story lu kan sebenarnya. Kalau misalnya tadi Hira bilang ya gue nggak ngerti horor, gue nggak gini-gini, itu karena hidup lu udah horor, Ra. Iya betul. Banyak banget kehororan dalam hidup Iya gue ya. kan? Ya rumah tangga, dilema anak, ya kan, bisnis, pacar, Udah horor hari-hari udah horor kan? kan gitu. Nah kenapa horor? Oke balik lagi nih, gue serius ya. Kenapa horor? Karena waktu pas kita bikin cerita si drama itu, ternyata itu kayaknya kita nggak berani untuk Iya. memproduksi itu karena satu budgetnya over banget dari budget yang kita punya. Terus yang kedua adalah ternyata ketika kita ngelihat data, ternyata horor itu nggak takut COVID. Betul. Karena penonton horor masih ada aja, walaupun penonton bioskop itu cuma dibatasi 25-50% doang waktu Tapi itu. tetap rame ya orang-orang Tapi yang tetap nonton rame horor ya. dan kita juga ngeliat tren horor kayaknya nggak pernah mati dari dulu. Ditambah sekarang banyak sekali PH-PH yang sudah besar dan sineas-sineas yang luar biasa hebatnya memproduksi horor itu dengan taraf atau standar yang kualitasnya tuh udah bagus banget. Nah disitulah gue tertantang bahwa wah gue harus bisa nih bikin film horor yang standar kualitasnya pun bagus gitu. Tapi di film Tulah 613 ini gue menghadirkan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Iya betul. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin pocong-pocongan atau kuntilanak nggak usah nonton di bioskop pun nggak Udah masalah banyak ya, karena hari-hari. udah banyak, ya kan? Nih kayak pohon di depan seberang gitu, ya kan? Udah banyak aja. Atau di samping kalian, coba kalian cek dulu guys. Nggak bercanda gue. Maksudnya kayak pengen sesuatu yang berbeda. Makanya sebenarnya genre, kalau misalnya kita jabarin genre si Tulah 613 ini adalah psycho thriller horror. Yes. Gitu. Itu sih lebih Psycho ke sini. thriller horror Ya. di Tulah 613. Kita bahas lebih lanjut mengenai Tulah 613. Oke, Tulah 613 itu bercerita tentang gimana ya ceritanya. Jadi ada satu orang anak bernama Gilang. Dia itu punya seorang ayah. Nah, ternyata ketika dia merayakan ulang tahun dia pergi bersama dengan teman-temannya. Nah, ketika perjalanan itu ternyata ada satu hal yang membuat perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat mematikan sebenarnya. Gitu. Nah, Banyak horornya ya. iya, jadi ketika kejadian itu akhirnya si Gilang bersama dengan teman-temannya itu terpecah belah kan, terpisah lah. Sampai akhirnya Gilang harus mencari teman-temannya untuk bisa berkumpul bersama. Nah, ternyata di balik itu semua karena kejadiannya ini adalah di tengah-tengah hutan. Jadi ada satu tempat di daerah Jawa Barat. Kenapa kita ngambil daerah Jawa Barat?
Karena cerita ini tuh sebenarnya basicnya horornya ada based on true story-nya. Ada true story-nya. Ada true story-nya. Urban legend-nya gitu Urban ya. legend-nya bahwa tentang mitos mengenai kakek goes. Oke. Wah, Apa ada tuh sepeda nih di mitosnya? belakang. Serem jadinya kita, gua. kita pas Kaget banget nih, gua. kita di cafe sepeda. Iya, benar, yang back banyak story ya. sepedanya. Iya. Kita membahas urban legend tentang kakek goes. Ya, jadi Wah. urban legend yang kita ambil tentang kakek goes ini akhirnya kita masukkanlah ke film kita gitu. Nah, terus abis itu mulailah teror terjadi di hutan tersebut. Ini kalau misalnya gue ceritain lagi jatuhnya spoiler. Jadi Spoiler nantiin ya. aja. Nantiin aja. Cerita kelanjutannya. Pokoknya gini, kalau dari gue Ya. yang harus kalian siapin adalah nafas, Kalau nggak bawa nafas gimana? penutup mata, sama mungkin tisu. Tisu ya. Karena ada sedih-sedihnya gitu. Atau seram. Bukan. Takut nangis atau takut? Ada adegan yang wow deh pokoknya. Oh Gitu. gitu. Nggak, gue bercanda. Tapi nih Fat, kenapa teman Rase wajib nih nonton Tulah 613? Kenapa wajib nonton Tulah 613 pemirsa Rase? Karena satu, kita mencoba menghadirkan genre horor yang berbeda. Karena di situ ada sisi psycho dan juga thriller. Nah, psycho-nya sendiri ini kalau kita ngelihat kan lagi banyak banget nih kayak mental health dan segala macem. Jadi ada beberapa karakter yang memang kita buat karakternya itu adalah mempunyai mental health. Nah, kenapa thriller? Jadi gue inget banget sebelum ini gue ngomongin film yang lain ya. Sebelum Squid Game tayang di Netflix, gue sama Rahul udah buat cerita ini penuh dengan darah. Banyak darah ya di Banyak sini ya? darah. Oke. Kita belum tahu Squid Game. Ketika Squid Game keluar, wah anjir bagus nih. Terus gimana? Masa kita sama? Cuman ya namanya juga thriller berhubungan sama darah. Jadi ya udah nggak apa-apa kita lanjutin. Sampai waktu-waktu kita masuk draft 3, ternyata film kita kurang horor. Sedangkan penonton Indonesia itu suka banget yang berbau horor. Kebetulan banget gua dapet info dari penulis gua bahwa ketika dia riset ada mitos si kakek goes ini. Coba deh lu riset bener gak sih mitos itu? Dan ternyata memang banyak orang-orang yang mengatakan di daerah Jawa Barat itu tentang mitos si kakek goes ini. Urban legendnya itu Urban tentang legendnya. kakek goes Ya ini udah, ya? oke, coba kalau kita masukin di cerita kita masih nyambung apa enggak. Nah sampai akhirnya oke nih ceritanya. Jadi ketika lu nonton ini lu bisa dapetin 3 genre yang beda sebenarnya. Jadi ada Gitu. psycho, thriller, horror. Ada drama juga dong. Jadi nanti ketika pas lu nonton, lu akan ngerasain drama dan lu akan ngerasain action juga. Nah banyak banget berarti bukan cuma 3 ya nggak Iya sih? juga ya. Neruga. Nah jangan lupa teman Rase saksikan Tulah 613 nanti pada saat sudah tayang di bioskop. Bahas mengenai Tulah 613 sebelum aku masuk ke games nih ya, aku mau nanya-nanya nih. Widih, ada gamesnya loh. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu deh, harapan buat Tulah 613 apa Fat? Ya harapan buat Tulah 613 ini kan project pertama buat gue ya, buat lu juga sih Ra gitu. Kayak Buat kita semua. ya buat kita semua sih kayak gue berharap mudah-mudahan dengan adanya Tulah 613 bisa membawa warna baru untuk perfilman Indonesia khususnya untuk genre horor sebenarnya itu. Nah tapi di sini apa yang pengen gue liatin itu memang sesuatu yang kalau misalnya gue bilang ini termasuk cerita yang lumayan hybrid gitu, baru lah gitu. Karena ada berbagai macam genre di dalamnya. Iya dan agak ternyata ketika kita udah baca draft terakhir kayak oh ya udah oke bagus. Pas lagi produksi kayak ternyata film kita ribet juga buatnya ya. Ribet banget saudara-saudara. Gitu kayak udah gitu waktu syutingnya juga cuma 13 hari. Betul, itu Gitu. pendek banget ya. Kita waktu itu heboh banget ya. Heboh intinya banget, ya. parah. Seru sih, tapi seru banget teman Rase, seru sekali. Dan senangnya adalah ketika kita syuting baik sama kru maupun sama pemain kita tuh deket gitu loh semuanya jadi kayak keluarga gitu. Itu sih yang gue senang. Jadi ketika ngerjain project ini tuh kayak walaupun ada keribetan, ada keselnya atau apa, tapi ya ketika udah bareng-bareng tuh kayak seru aja gitu. Oke. Thank you Fat. Fat, ada games. Oke, sekarang ini Fadi harus jawab dengan cepat. Oke Fat. Oke, ready. Mulai ya, ready ya. Fotografer atau bikin film? Wah, susah banget pilihannya. Ini boleh nggak pertanyaan terakhir? Nggak boleh. Men, itu dua-duanya kayak gini loh.
Dua-dua tuh gue suka. Karena gini, kalau ngomongin fotografi dan film itu adalah kerjaan gue di belakang layar. Dan gue sangat menikmati ketika mengerjakan keduanya. Oke. Gue sempet dapat pepatah dari salah satu orang yang mungkin dia sebentar lagi akan jadi rising star. Oke. Namanya Tommy Barahbah. Wes, itu Jadi- bintang utama film Tulah 613 Ya, ya? itu Tulah 613 bintang utamanya Tommy Barahbah. Oh, gue tahu ini quotes-nya. Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Itu Tommy, itu kamu denger nggak Tom? Tolong Tom. kalau bisa 2, kenapa harus 1? Gitu. Tolong pemirsa Rase jangan sampai diplesetkan ya. Ini ngomongin kerjaan ya, bukan istri atau pacar. Lanjut. Kita langsung disclaimer ya. Iya, Oke. lanjut. Film atau presenter? Film, Presenter gosip atau sepak bola? gosip, Cantik atau pintar? cantik. Tapi gimana ya? Tapi gimana ya? Gue setiap dapet yang cantik pinter-pinter semua. Yes. Oke, berjuang atau merelakan? Nice. Ayo Fat, jangan goyang buka nih. Berjuang. Oke, Klimis atau Messi? Messi, Casual atau sporty? casual, Rambut panjang atau pendek? panjang, Teh atau kopi? kopi, Karissa Peruset atau Erika Carlina? Hira Es Cafe. Thank you Fadi Iskandar, thank you banget udah datang ke Yongs. Baik Story buat programnya Rase FM. Jangan lupa teman-teman semua, teman Rase selalu dengarkan Semangat Selasa Malam Hangat bersama Hira Es Cafe setiap hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 9 malam hanya di 102,3 Rase FM. Keep Bandung beautiful,